Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku kelas IPA 10 IPA 3. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran ya. Bahasan materi pengukuran itu ada besaran fisis, ketepatan, ketelitian, angka penting, serta notasi ilmiah. Jadi dalam fisika pengukuran itu penting banget ya. Jadi pengukuran itu membandingkan antara benda yang mau diukur dengan alat ukurnya gitu. Jadi kalau di fisika itu ketetapan pengukuran itu paling penting. Jadi nggak bisa asal skala yang nggak standar gitu ya. Jadi memang harus memiliki alat ukur yang standar dan juga dipakai oleh semua negara gitu, oleh semua negara. Oke, kita lanjut aja untuk materi pengukuran kita. Ya, ini materi pengukuran ada pengukuran ketepatan, ketelitian, angka penting, dan juga notasi ilmiah. Kita mulai dulu dengan pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap patokan standar disebut dengan satuan. Contoh begini, misalkan kamu mau mengukur lebar atau panjang suatu kertas menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu adalah sebagai alat ukurnya. Sedangkan kertas itu adalah sebagai benda yang akan diukur. Jadi proses pembandingan antara kertas dengan penggaris atau mistar. Nah, itu disebut dengan pengukuran. Gitu ya. Syarat satuan yang dapat digunakan. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, itu nilai satuan harus tetap. Tidak tergantung pada cuaca panas atau dingin, tidak tergantung tempat di mana pengukuran dilakukan. Jadi nilai satuannya harus tetap. Nggak mungkin kamu ngukur panjang meja pakai jengkal tangan kamu. Karena jengkal tangan kamu sama jengkal tangan teman kamu itu beda panjangnya gitu lah. Jadi satuannya juga harus tetap. Ya, misalkan kalau kamu ukur meja panjang meja pakai jengkalmu itu cuma 10 jengkal, kok teman kamu bisa 11 jengkal kan, misalkan karena tangannya lebih pendek ya, jari-jarinya lebih pendek. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh kalau seperti itu. Jadi memang harus satuan yang tetap. Kemudian yang kedua, mudah diperoleh kembali. Mudah memperoleh satuan tersebut jika memerlukan untuk mengukur sesuatu. Di sini mudah diperoleh kembali. Jadi kalau misalkan penggunaan mistar nih yang ada di Lampung sama penggunaan mistar yang ada di Palembang sama aja gitu. Jadi dengan ketetapan yang tepat walaupun dengan menggunakan mistar yang berbeda kayak gitu ya. Nomor 3, satuan diakui secara internasional. Satuan harus menjadi kesepakatan di berbagai negara agar tidak terjadi kerancuan. Itu misalkan kayak derajat, kalau di Indonesia menggunakan derajat Celcius, maka di negara lain juga menggunakan derajat Celcius sebagai satuan pengukurannya gitu. Ya, misalkan juga kamu kayak beli sepatu, kalau di Indonesia kan pakai ukuran 36, 37, 38. Di negara lain juga sama menggunakan ukuran 36, 37, 38 gitu. Ya. Nggak mungkin 37-nya di Indonesia beda sama 37-nya di Korea gitu atau di Jepang gitu ya. Enggak, sama aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi memang harus diakui secara internasional gitu. Jadi mau diukur di mana aja juga sama. Jadi ini syarat satuan yang harus digunakan. Lanjut, pengukuran itu ada dua, ada pengukuran langsung dan juga ada pengukuran tidak langsung. Jadi pengukuran langsung itu membandingkan langsung dengan bendanya. Contoh yang ada di gambar itu kayak mengukur tinggi. Nah, mengukur tinggi itu pengukuran secara langsung ya. Terus kemudian pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara tidak langsung ini biasanya menggunakan suatu alat tertentu dan kemudian dikonversikan pada nilai tertentu. Ini pada gambar ini dia mengukur tinggi suatu tempat gitu ya, atau mungkin panjang suatu jalan dengan media tertentu. Misalkan gini, kamu mau ngukur tinggi gedung gitu. Kamu nggak mungkin kan mau pakai meteran atau pakai penggaris gitu kan. Atau mungkin kamu mau ngukur tiang listrik. Nggak mungkin kamu mau pakai meteran atau kamu pakai penggaris terus kamu harus ke atas sampai ke bawah gitu ngukur kan enggak ya. Jadi ada metode tersendiri yaitu di mana metode ini
namanya pengukuran tidak langsung. Jadi bisa menggunakan alat-alat tertentu atau mungkin bisa juga menggunakan alat-alat sederhana dengan memanfaatkan sudut-sudut tertentu gitu ya. Ini pengukuran secara tidak langsung. Lanjut, besaran dan satuan. Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, ini udah kalian pelajari sih di SMP sebenarnya. Diingatkan kembali untuk besaran dan satuan. Jadi ya, besaran pokok ada 7, pasti udah pada tahu semua. Besaran pokok itu ada 7, ada panjang, masa waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ya, ini sudah kalian pelajari di SMP. Kemudian besaran turunan itu ada luas, volume, dan lain-lain gitu ya. Itu biasanya satu atau lebih dari besaran pokok gitu satuannya gitu ya. Lanjut, ini adalah contoh dari alat-alat ukur untuk mengukur panjang. Yang pertama ada mistar atau penggaris, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer skrup. Oke, kita bahas untuk mistar terlebih dahulu. Jadi ini bahasan kita juga sesuai dengan ketepatan dalam pengukuran ya. Jadi mistar ini memiliki biasanya memiliki skala 30 cm gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan mistar itu memang nggak bisa dalam posisi yang terlalu miring ya. Penggunaan mistar itu harus digunakan secara tepat dan juga dengan cara yang posisi yang benar gitu. Ya, sesuai dengan posisi mata atau penglihatan yang benar. Itu untuk mistar ya. Cara penggunaan mistar sudah paham, sudah mengerti gitu kan. Kemudian pembacaan skalanya juga sudah paham untuk mistar. Kemudian ini ada jangka sorong. Ya, jangka sorong itu memiliki dua skala, yakni skala utama dan juga skala nonius ya, dengan ketelitian ukuran 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, ini gambarnya, ini adalah jangka sorong. Cara penggunaannya itu digeser gitu. Cara penggunaannya digeser. Nah, kemudian itu ada dua skala dalam jangka sorong. Yang bagian atas ini angka 2, 3, dan 4 itu adalah skala utama namanya. Nah, kemudian angka 0 yang di bawah ini, angka 0 sampai dengan 10, ini adalah skala nonius. Ya, jadi ada dua skala, 2, 3, 4 ini skala yang bagian atas adalah skala utama, dan skala yang bawah adalah skala nonius. Oke, gimana cara membacanya untuk jangka sorong? Cara membaca jangka sorong yang pertama, pastikan dulu skala utamanya. Kamu harus temukan dulu skala utamanya. Pada gambar berikut ini ya, angka 2, angka 0 itu melewati angka 2 dan juga strip yang ada di sini, strip 1 ya. Berarti di sini cara membacanya adalah 2,1. Nih, skala utamanya adalah 2,1 cm. 2 dapat dari mana? 2 dapat dari angka 2 yang ada di sini. 1 dapat dari mana? Karena 0 itu melewati 1. 1 step yang ada di sini, makanya 2,1. Oke, paham ya? Kemudian skala nonius. Oke, kita lihat bagian bawah. Oke, ini adalah skala nonius. Di sini ada angka 0. Lihat garis-garis yang ada di bawahnya. Nih, garis-garis yang ada di bawahnya. Oke, di sini yang berimpit antara garis bawah dengan garis atas pada garis yang bawah itu ada di skala nomor 3. 0, 1, 2, 3. Nah, ini terbentuk garis lurus. Makanya di sini angka untuk skala nonius adalah 3. Oke, paham ya? 3. Kemudian 0,01 ini didapat dari ketelitian jangka sorong yang besarnya adalah 0,01. Maka dikali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Nah, kemudian skala utama dan skala nonius itu ditambahkan, hasilnya 2,13. Jadi, skala yang terbaca pada jangka sorong yang ada di gambar ini adalah 2,13. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Mikrometer skrup. Nah, ini adalah contoh gambarnya untuk mikrometer skrup ya. Jadi, cara penggunaannya diputar. Bagian ininya, bagian timbelnya ini nanti diputar.
gitu. Kalau yang tadi digeser ini diputar. Biasanya untuk mikrometerskop itu dia menghitung besarnya diameter luar ya, diameter luar. Nah, ini skalanya. Skalanya ada di sini, kemudian kalau diperbesar seperti ini skalanya. Yang bagian sini 0, 1, 2, 3, 4 itu namanya skala Nonius. Sedangkan yang ini 25, 30, 35 ini saya ulangi maaf ya. 0, 1, 2, 3, 4 adalah skala utama. 0, 1, 2, 3, 4 adalah skala utama. Sedangkan yang 25, 30, dan 35 ini adalah skala Nonius. Oke. Dan kemudian mikrometerskop ini memiliki ketelitian pengukuran 0,01 mm atau 0,01 cm. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membaca skala mikrometerskop? Oke. Cara membacanya. Yang pertama ada skala utama di sini. Skala utamanya kita lihat ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini 4. Jadi skala utamanya adalah 4 mm. Oke, 4 mm. Kemudian bagaimana skala Nonius? Ya, skala Nonius kita lihat garis yang berimpit antara skala utama dengan skala Nonius. Nah, berimpitnya pas di angka 30. Dilihat seperti ini ya. Pas di angka 30. Makanya di sini angka 30 dikali 0,01. Ini satuannya milimeter ya. Jadi di sini 30 dikali 0,01 sama dengan 0,3 mm. Sebentar, saya ganti dulu biar enggak. Oke, diganti dulu ya. Oke, ini sudah benar ya. Jadi ini hasilnya 0,3 mm. Sehingga dari pengukuran ini itu dihasilkan, ditambahkan saja hasilnya 4,3 mm. Jadi skala yang terbaca pada mikrometerskop adalah 4,3 mm. Begitu cara membacanya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini ada angka penting. Angka penting semua angka yang diperoleh dari pembacaan skala pada alat ukur gitu. Jadi angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari pembacaan skala pada alat ukur. Berarti ada dong Bu, angka yang nggak penting ada. Ya, ada yang ya. Kita bahas dulu tentang aturan angka penting. Jadi ini ada beberapa aturan angka penting yang harus kalian dipahami ya. Bahwa yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, jadi semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 78,51. 78,51 ini enggak ada angka nolnya. Jadi semuanya itu adalah angka penting. Berapa angka pentingnya? 7, 8, 5, dan 1. Berarti memiliki 4 angka penting. Gitu, ya. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, kita lihat ini angkanya adalah 1, 0, 1. Nah, angka 0 gitu terletak di antara angka bukan 0. Ya, angka 0 di sini terletak antara angka 1 dan angka 1. Nah, karena dia terletak di antara angka yang bukan 0, maka 101 memiliki 3 angka penting ya. 3 angka penting itu ada 1, 0, dan 1. Berarti 3 angka penting. Oke, lanjut. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil daripada 1, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda koma, tidak termasuk angka penting. Nah, ini agak ribet banget konsepnya ya. Nah, ini maksudnya adalah, kita contohnya aja. Nah, di sini contohnya 0,3120. Ya. Aturan yang ada di situ, angka 0 yang terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ya, di antara angka yang bukan
angka 0, maka itu bukan angka penting. Jadi di contoh ini 0 ini, 0, ini dan 0 yang ada di sebelah kiri kalian dengan 0 yang di sebelah kanan kalian itu bukan angka penting. Oke. Jadi angka penting yang ada di sini adalah 3, 1 dan 2. Jadi ini memiliki 3 angka penting. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian deretan angka 0 yang letaknya di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Contoh ya, ini angka 0 di sebelah kanan, ya ini termasuk angka penting. Kalau kalian lihat ini 1, 2, 0, 0, 0, maka semua angka ini adalah termasuk angka penting, ya, gitu. Kalau aturan yang nomor 3 ini karena ini adalah di bawah angka 1, maka 0 di kanan dan di kiri tidak penting. Karena di sini ini lebih dari angka 1, ya. Lebih angka 1 kan 12.000 tuh lebih dari 1 toh. Nah, makanya semua 0 yang ada di sini adalah angka penting, begitu. Nah, kecuali ada penjelasan lain, misalkan 1, 2, 3, 4, 0, 0, 4, 5. Kalau ada tanda strip bawah di sini, ini ada penjelasan bahwa 1, 2, dan 3 ini adalah angka penting. Jadi, pada kasus ini 1, 2, 3, 4, 0, 0, 4, 5 maka memiliki 3 angka penting yaitu 1, 2, dan 3. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, ini adalah contoh latihannya. Nah, oke. Coba 2, 3, 1 itu berapa angka penting? Ayo. 2, 3, 1 itu berapa angka penting? Nah, kalau yang jawab 3 maka benar. Oke? Yang jawab 3 benar ya. Lagi 1, 0, 0, 0, 1. Ayo, berapa angka penting? Berapa? Iya, 5. 5 angka penting. Ada 1, 0, 0, 0, 1. Oke, paham ya? Lanjut. 0,0001230. Berapa angka penting? Berapa udah? Oke. Jawabannya 3 angka penting ya. Angka pentingnya ada di 1, 2, dan 3. Ini bukan angka penting. Ini bukan angka penting. Ini bukan angka penting. Oke. Lanjut. 3, 0, 0, 0, 0. Berapa angka penting? Jawabannya 5 angka penting. Yang jawab 5 betul ya. Oke. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 3. Berapa angka penting? Jawabannya adalah 2. Sorry ya ini. Jadi ini karena ada tanda khusus strip di bawah, maka angka pentingnya hanya 1 dan 2. Jadi memiliki 2 angka penting. Lanjut ya. Oke. Ini notasi ilmiah. Notasi ilmiah juga kayaknya udah diajarkan di SMP sih, ya, cuman dikenalkan kembali. Jadi notasi ilmiah itu bentuk baku notasi ilmiah suatu bilangan adalah penulisan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, gitu. Nah, misalkan penggeseran letak koma desimal 1 angka ke kiri berarti memunculkan perkalian dengan 10 pangkat min N. Contoh misalkan 0,0001, maka notasi ilmiahnya menjadi 10 pangkat min 4. Oke.
Kenapa 10 pangkat min 4? Angka di belakang koma ini ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Maka menjadi 10 pangkat min 4. Di sini ada 4 angka. Iya. Itu ya. Lanjut. Pergeseran angka kanan berarti memunculkan perkalian dengan 10 pangkat n. Oh iya, maaf. Jadi kalau 0, itu pangkatnya minus ya. Kalau 0, atau angka 0 di sebelah kiri itu menghasilkan tanda minus. Minus itu menandakan bahwa itu adalah 0, Oke, lanjut ya. Pergeseran angka kanan berarti memunculkan perkalian dengan 10 pangkat n. Ya. Nah, kayak contohnya 10.000, maka notasi ilmiahnya menjadi 10 pangkat 4. Kemudian 10 pangkat 4 karena nolnya di sini ada 4 angka. Tuh, jadi 10 pangkat 4. Tuh notasi ilmiahnya. Oke, lanjut berhitung dengan angka-angka pengukuran. Nih. Oke ya. Ini contoh kasusnya di mana kamu harus mengukur suatu volume balok, tapi aturannya adalah kamu harus menghasilkan hasil pengukurannya menggunakan aturan-aturan angka penting. Gitu. Jadi ini contoh aja langsung ya. Sebuah balok memiliki panjang 4,50 cm, lebar 1,28 cm, dan tinggi 1,14 cm. Maka volumenya menurut kaidah angka penting adalah, oke, kita cari tahu dulu berapa volumenya. Volume suatu balok itu bisa dicari dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 4,50 dikali 1,28 dikali 1,14 menghasilkan 6,5664. Kemudian bagaimana cara menggunakan kaidah angka penting? Nah, kita tahu bahwa panjang 4,50 itu memiliki 3 angka penting. Nah, kemudian 1,28 itu memiliki 3 angka penting dan tinggi 1,14 memiliki 3 angka penting. Jadi, hasil perhitungan menurut kaidah angka penting adalah 6,566. Tuh. 5,56 sebenarnya ya, 5,56 karena 5,56 itu memiliki 3 angka penting ya. Jadi tuh. Karena sepanjang lebar tinggi memiliki 3 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 3 angka penting. Gitu, yang benar ya. Nah, ini aturan-aturannya untuk aturan angka penting untuk perhitungan ya. Jika angka setengah digit tertentu lebih besar dari 5, maka angka pada digit tersebut dibulatkan ke atas. Contoh gini. Contohnya 7,26748 menjadi 7,3. Kenapa menjadi 7,3? Nah, kenapa kok jadi 7,3? Karena 6 di sini itu lebih besar dari 5. Ya, 6 di sini lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas jadi 7,3. Jadi 2-nya itu ditambah 1, dibulatkan ke atas namanya. Jadi 7,3 atau 7,27. Jadi angka 7 yang ada di samping angka 6 itu kan lebih dari 5. Jadi 6-nya dibulatkan ke atas. Kalau dibuatkan ke atas itu namanya ditambah 1. 7,27 gitu hasilnya. Oke, lanjut ya. Jika angka setelah digit tertentu lebih kecil dari 5,
maka angka pada digit tersebut dibulatkan. Contoh lagi, 7,244. Angka 4 itu kan lebih kecil dari 5, ya. Kemudian dia dibulatkan saja, nggak dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan menjadi 7,2 atau 7,24. Karena angka 4 itu nggak lebih dari 5, jadi nggak bisa dibulatkan ke atas, nggak kayak yang A tadi. Oke, lanjut. Untuk angka tersebut dibulatkan ke atas jika genap, ini genap ya. Jika genap tidak dibulatkan. Contoh, 7,475. Angka 7 itu kan lebih dari 5. Tapi angka 4-nya itu kan genap. Ya. Jadi tidak usah dibulatkan ke atas. Cukup ditulis dengan angka 7, untuk angka tersebut dibulatkan. Oh, maaf. Ya. Saya ralat. Jadi contohnya ini 7,475. Angka 5 di samping angka 5 ini angka 7, ya. Angka 7 itu adalah angka ganjil. Ya, angka 7 adalah angka ganjil. Sehingganya kalau misalkan di samping angka 5 itu angka ganjil, maka harus dibuatkan ke atas. Jadi contohnya 7,48. Jadi 7 ini ditambahkan 1. Ya. Angka 5 itu kan sampingnya 7 atau angka ganjil. Sehingganya 7 ini ditambah dengan 1 menjadi 7,48. Gitu. Contoh lagi, 7,465. Angka 5 sampingnya itu kan genap. Angka 6 itu kan angka genap yang ini. Nah, kalau misalkan angka genap, maka nggak usah dibulatkan ke atas, maka jadinya 7,46 untuk khusus angka 5. Ya, angka 5. Nah, oke, lanjut. Ini ada penjumlahan dan pengurangan caranya. 128.500 kg ditambah 790 kg. Maka penyelesaiannya gimana? Di sini ada tanda strip bawah ya, diingat ya. Untuk angka 128.500 ini memiliki 4 angka penting. 5 merupakan angka taksiran dan memiliki 4 angka penting. Jadi angka 5 ini yang ada stripnya namanya angka taksiran. Ya, angka yang ada stripnya itu namanya angka taksiran. Kemudian 7,950, 0 ini kan ada tanda stripnya. Itu adalah merupakan angka taksiran. Jadi hasil dari penjumlahan keduanya menghasilkan 36.450. Nah, angka 4 ditarik dari bawah, jadinya 4 termasuk taksiran. Angka 0 ditarik dari atas, jadi memiliki angka taksiran. 4 dan 0 itu angka taksiran, ya. Nah, kemudian hasilnya itu menjadi 36.400. Kenapa? Dibulatkan karena hanya boleh ada satu angka taksiran, yaitu angka 4. Angka 4 hanya boleh 1. Ya. Karena paling depan 4, maka angka 4 menjadi angka taksiran yang ada di sini. Jadi hasilnya 36.400 kg. Kemudian perkalian dan pembagian. Lanjut ke perkalian dan pembagian. Ini contohnya 0,281 dikali dengan 2,4. Hasilnya 0,6744. Kalau kalian di kalkulator atau di apa, hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana cara penyelesaian dengan menggunakan angka penting? Ya, 0,281 itu memiliki 3 angka penting. Ya, angka pentingnya mana aja? 2, 8, dan 1. Oke. 3 ya. Nah, 2,4 memiliki angka penting. Berapa angka pentingnya yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4 ini adalah angka penting. Jadi jumlahnya ada 2 ya.
Hasil perkalian atau pembagian bilangan-bilangan penting menghasilkan bilangan penting yang paling sedikit. Jadi pada soal tersebut hasilnya 0,67 cm persegi yang memiliki dua angka penting. Jadi dari 0,281 sama 2,4 yang memiliki angka penting paling sedikit kan 2,4. Berarti hasilnya harus memiliki dua angka penting sesuai dengan angka yang sebelumnya. Oke. Jadi hasilnya itu 0,67 memiliki dua angka penting gitu. Jadi dari hasil perkalian ini mana angka penting yang paling sedikit itu yang dipakai. Kalau misalnya angka penting yang paling sedikit itu ada 2, contohnya di sini 2,4 berarti hasilnya juga harus 2 angka penting gitu ya. Oke, memangkatkan dan menarik. Jadi ini memangkatkan, misalkan contoh 78 di akar 3. Kalau di kalkulator hasilnya 4,2736558,682 cm. Ya, itu adalah hasil kalkulatornya. Bagaimana dengan berhitung angka penting? Nah, 78 itu memiliki dua angka penting. Jadi hasilnya juga harus dua angka penting gitu ya. Jadi ditulisnya gimana? Ditulisnya jadi 4,3. Angka 7 itu kan lebih dari 5 nih, 4,2736. Nah, angka 7 ini kan lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. 4,3. Jadi hasilnya adalah 4,3 memiliki dua angka penting begitu. Oke, itu aja pelajaran untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang bingung, boleh kalian WhatsApp Ibu ya, di WA boleh, mau bingung masalah yang mana. Kemudian kalau misalkan mau video ini mau diulang-ulang sebagai bahan pembelajaran juga boleh, silakan gitu ya. Nanti untuk tugas akan Ibu share di Classroom ya. Nanti jangan khawatir, nanti pengerjaannya selama 1 minggu, jadi nggak harus buru-buru. Kalau nggak buru-buru bukan berarti kamu juga nggak ngerjain gitu ya, harus dikerjakan. Oke. Gini, ini kemarin kan kita sudah komunikasi 1 minggu yang kemarin gitu kan. Ini ada, jadi banyak hal yang saya dapat atau banyak hal yang saya tanggapi. Sebenarnya ini hanya sebagai pengingat kalian aja ya. Jadi memang tugas kami juga sebagai salah satu hal mendidik dan juga membimbing kalian. Jadi ini bukan berarti kalian tidak baik, enggak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi memang ada beberapa etika yang harus kalian lakukan ya dalam menghubungi guru atau mungkin menghadapi orang yang lebih tua. Jadi kesopanan, attitude itu harus diutamakan lebih dari apapun. Oke, yang pertama, kalau kamu mau menghubungi guru itu jangan lupa waktu. Jadi kamu menghubungi guru itu berdasarkan jam kerjanya dia. Jadi jam kerja kami itu dari jam 1 sampai jam 4. Itu jam kerja kami. Kemudian untuk waktu-waktu tertentu kayak misalkan duhur, asar, jam 12 gitu kan, atau asar itu kami memang istirahat untuk melakukan sholat. Kalau misalkan pas jam 12 makan siang gitu, atau mungkin jam 4 memang sudah wayahnya kami selesai kerja dan melakukan kesibukan yang lain gitu ya. Nah, itu perlu diingat. Kemudian jangan lupa mulai dari salam ya, assalamualaikum. Terus kemudian perkenalkan diri dulu, kayak nama siapa, kelas berapa gitu. Kami kan nggak tahu gitu kalian kelas berapa, namanya siapa, dan juga kan setiap guru juga nggak ngasih tugas yang sama di setiap kelas gitu kan. Jadi harus memperkenalkan diri. Kemudian mengucapkan permintaan maaf ini sebenarnya sih bukan atas dasar kesalahan kalian gitu. Meminta maaf tuh juga bukan berarti kalian itu rendah di hadapan kami, enggak juga. Jadi itu menunjukkan satu kesopanan ya, menunjukkan satu kesopanan dan juga kerendahan diri gitu. Jadi itu juga harus dilakukan. Kemudian pakai ganti orang pertama yang sesuai, kayak aku diganti dengan saya gitu ya, memakai sebutan. Tapi kalau ini hampir semua sudah bisa memahami. Kemudian gunakan bahasa yang baik ya, iya Pak, baik Pak, siapa, siap Bu gitu kan.
langsung ke intinya. Jadi dari kalian menuliskan nama, kelas, kemudian intinya permasalahannya apa gitu kan. Jadi to the point aja, nggak usah bertele-tele. Kemudian memang kalau misalkan apa yang disuruh kami, yang diinginkan oleh kami gitu ke kalian, kalau memang belum tepat pada kegiatannya atau misalkan tepat pada apa yang disuruh dengan kami, itu ya memang harus kalian selesaikan gitu loh. Ya, misalkan bagaimana Bu cara apa namanya up tugas ke classroom gitu kan. Iya, mungkin kalau sebagian guru itu ada yang paham, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang jelas kalian juga bisa buka itu di laman YouTube juga banyak kan cara-cara gimana kalian memposting tugas di classroom dan lain-lain gitu. Ya, kalau memang itu belum tepat, maka kalian harus melakukannya dengan yang tepat sesuai dengan keinginan dari gurunya gitu. Oke, itu sih sebenarnya. Kemudian di sini saya mencoba untuk bukan membuat sih, kayak ngasih tahu kalian gimana cara up tugas di classroom. Saya keluar dulu ya. Ini banyak banget sih apa namanya kayak yang belum paham gitu masalah gimana Bu cara up tugasnya gitu kan, berkali-kali salah gitu kan, berkali-kali salah tempat gitu kan. Sampai ada yang kesel mungkin ya sama gurunya gitu ya, salah lagi gitu. Tapi ya semua itu memang harus disampaikan dengan cara yang baik gitu. Ya. Jadi sebenarnya namanya sekolah itu bukan hanya kalian mau belajar, mau pinter, dapat ranking, dapat nilai yang bagus, enggak ya. Jadi di sekolah itu juga banyak hal yang harus kalian pelajari, kayak misalkan kayak tadi masalah sopan santun, masalah menghargai gitu. Jadi di sekolah itu bukan hanya belajar masalah akademis juga sih sebenarnya. Kayak kalian harus belajar apa namanya menghargai orang lain, berhadapan dengan orang yang lebih tua, kemudian berhadapan dengan apa namanya teman-teman sebaya, bagaimana kalian harus apa namanya bertindak dan bersikap gitu ya, bekerja sama, berorganisasi. Itu juga harus ilmu-ilmu yang seperti itu juga harus kalian kembangkan, kalian harus dapatkan sehingga juga memiliki keterampilan dalam bidang sosial gitu ya, dalam bidang attitude gitu. Jadi bukan berarti kamu itu jadi anak yang pintar terus lebih dari segalanya, enggak juga gitu kan. Karena sebenarnya pada intinya masalah kesuksesan itu juga masalah keberhasilan manusia itu juga enggak ada ramuannya gitu loh sebenarnya ya kan. Gitu. Tapi tetap harus menjadi orang yang baik gitu. Oke, ini contoh dari pengerjaan tugas yang kemarin ya. Jadi ini kalian buka di apa tuh tadi view assessmentnya. Kemudian kalau misalkan kalian udah ngerjain tugas, udah ditaruh di apa namanya di HP atau mungkin sudah ditaruh di file laptop itu boleh silakan langsung dikirim. Caranya di sini ada klik add or create. Nah, add atau create. Jadi ini kalau misalkan file ini bentuknya ketika kalian sudah memiliki filenya, kayak misalnya foto, misalnya gue mau diketik apa ditulis, misalkan kayak gitu. Boleh diketik, boleh ditulis, boleh. Apapun itu gitu ya. Mau difoto juga boleh gitu kan. Mau dikirim file apa namanya Office apa Word juga boleh ya atau mungkin Excel juga boleh. Jadi kalau misalkan dalam classroom ini penggunaan aplikasi VPS nggak bisa ya, nggak bisa diupload. Jadi kalian harus menggunakan Office sebagai apa namanya aplikasi penggunanya pakai Office. Jadi nggak bisa menggunakan VPS. Lanjut ya ke file. Lama banget. Oke, nih upload. Kalau mau diupload di browse.
Gimana sih bahasa Inggrisnya? Gitulah pokoknya ya. Nah, nanti kalian cari aja di sini di mana datanya yang udah kalian buat. Misal nih ya. Misal ini adalah tugas yang sudah kalian buat. Misal loh ya. Langsung di open. Di open bisa tuh langsung, nanti tinggal nunggu ini ya dulu download. Nah, udah gitu nanti di turn in, oke? Di turn in. Nah, nanti di turn in di sini. Nah, udah terkirim gitu caranya. Oke? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang KD pengukuran kita sudahkan dulu. Kalau ada hal-hal yang masih bingung silakan ditanyakan sesuai dengan jam kerja saya. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu jam kerja saya. Kemudian nanti tugasnya silahkan dikerjakan ya dalam waktu 1 minggu ya, dari pertemuan minggu depan itu kalian sudah siap mengerjakan, sudah menyelesaikan tugas yang saya kasih. Cukup sekian. Kalau misalkan ada yang salah, kalau misalkan ada yang kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.